Manajer baru Manchester United Ruben Amorim dikabarkan ingin belanja besar-besaran pada bursa transfer Januari 2025. Dia disebut mau mendatangkan 3 bintang top yang nilai transfer totalnya 3,37 triliun. Ruben Amorim harus cepat bertindak karena awal karirnya di MU tidak berjalan sesuai harapan. Setelah ditunjuk menggantikan Erik ten Hag, performa tim asuhan Amorim masih naik turun. Yang terbaru, MU keok 0-3 dari Bournemouth pada lanjutan Liga Inggris 2024-2025 Minggu, 22 Desember 2024. Sebelumnya, Setan Merah juga baru saja tersingkir dari Carabao Cup setelah dilibas Tottenham 3-4. Alhasil, MU kini masih terpuruk di peringkat ke-13 Liga Inggris musim ini dengan torehan 22 poin dari 17 pertandingan. Ruben Amorim mulai merasakan tekanan besar di Old Trafford. Menurut El Nacional, seperti dikutip Sport Bible Senin 23 Desember, Amorim ingin memboyong 3 pemain bintang pada Januari 2025. Target pertama adalah Victor Osimhen, pemain Napoli yang sedang menjalani peminjaman di klub Turki Galatasaray. Transfer ini bisa terjadi pada Januari 2025 karena klausul khusus yang dimasukkan ke dalam kesepakatan yang membawa sang striker ke Turki. Dan dalam klausul itu disebutkan klub lain bisa membayar 75 juta euro atau setara 1,26 triliun untuk membeli Osimhen secara permanen. Kedatangan Osimhen akan mendongkrak lini depan Manchester United yang saat ini memiliki Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, dan Marcus Rashford. Osimhen adalah salah satu dari beberapa striker yang dikaitkan dengan kepindahan ke MU pada musim panas 2023. Kemudian, bek Barcelona, Ronald Araujo, juga disebut-sebut masuk dalam daftar bidikan Amorim. Nama ketiga yang juga diincar Amorim adalah gelandang Southampton, Tyler Dibble. Menurut laporan, MU butuh modal sekitar 166 juta pounds atau setara 3,3 triliun untuk memboyong 3 pemain tersebut. Namun The National meyakini Manchester United tidak akan mulus mewujudkan rencana besar Amorim tersebut. Mereka harus berjuang keras membujuk tim-tim tersebut untuk menjual bintangnya dengan harga yang masuk akal. Sorot tajam langsung mengarah kepada Ruben Amorim karena ia ternyata belum bisa memberikan hasil yang memuaskan dalam 9 laga menukangi Setan Merah. Lalu apa yang menjadi kendala Amorim dalam 1 bulan masa kepelatihannya di Manchester United? 1. Pertahanan set piece yang sangat buruk. Menghadapi set piece lawan sudah menjadi rahasia umum adalah kelemahan Manchester United musim ini. 3 laga terakhir mereka dibobol lawan dengan skema tendangan sudut. Selain itu, sepertinya pakem bertahan dalam bola mati kurang begitu diperhatikan oleh staf kepelatihan Amorim. Selain Arsenal, kini banyak klub Premier League yang sangat intens mengembangkan skema set piece untuk meraih gol. Dari sisi materi pemain, Setan Merah tidak berkekurangan pemain dengan tinggi badan menjulang. Dipimpin Harry Maguire sebagai peros pertahanan, Leny Yoro, Johnny Evans, Victor Lindelof, dan Matthijs de Ligt sangat mumpuni menghalau momen set piece. Mungkin hanya Lisandro Martinez, seorang yang tidak superior pada momen kali ini. Jadi, pekerjaan rumah membenahi pertahanan set piece harus segera dilakukan oleh Ruben Amorim. 2. Pemain peninggalan Erik ten Hag. Memulai karir di tengah jalan tentu bukan merupakan start ideal dari seorang pelatih kepala. Ruben Amorim paham hal tersebut sebagai risiko ketika menerima tantangan melatih Manchester United. Para pemain peninggalan Erik ten Hag harus diakui tidak cukup mengakomodir strategi yang variatif, bahkan bisa dikatakan spesifik, karena mereka mayoritas adalah bekas anak buah ten Hag di Ajax Amsterdam. Andre Onana, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, hingga Antony merupakan peninggalan dan rezim Erik ten Hag yang menggunakan formasi 4-2-3-1 di era sebelumnya. Tidak banyak dari pemain di atas yang fasih bertransformasi ke 3-4-2-1 ala Amorim. Andre Onana dengan banyak pilihan umpan ke trio pemain belakang masih saja salah ambil keputusan dalam blunder melawan Victoria di Europa League. Lisandro Martinez hanya excellent ketika duel 1 lawan 1, namun dalam skema serangan set play sulit untuk berkoordinasi dengan bek lainnya.
Lalu Anthony bahkan harus dicoba sebagai wingback kanan untuk memberi jatah bermain, karena ia kalah bersaing dengan Alessandro Garnacho serta Amad Diallo di posisi asalnya penyerang sayap kanan. Old Trafford yang selama ini dikenal sebagai markas kebesaran Manchester United kembali menjadi sorotan setelah kekalahan setan merah di tangan Bournemouth. Manchester United kalah di depan pendukungnya sendiri dengan skor 0-3 saat menjamu Bournemouth pada pekan ke-17 Liga Inggris 2024-2025 Minggu 22 Desember 2024. Pada babak pertama MU sudah tertinggal 1-0. Memasuki babak kedua, MU kembali kebobolan 2 gol sekaligus. Uniknya, 2 gol tersebut tercipta dalam waktu berdekatan. Hasil ini tentu sangat mengecewakan, di mana sebelumnya MU juga kalah di perempat final Carabao Cup saat melawan Tottenham Hotspur 20 Desember. Bahkan jumlah kekalahan MU lebih banyak ketimbang menangnya. MU kalah 7 kali, menang 6 kali, dan imbang 4 kali dari 17 laga di Liga Inggris. Logika kocak MU ini semakin bertambah dengan blundernya buang pemain berpengalaman. Sebut saja pemain yang dibuang MU malah gacor di klub lain seperti McTominay, Mason Greenwood, Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka. Selain performa jeblok MU, ternyata markas setan merah juga ketularan bapuk. Ada hal unik saat pelatih Manchester United Ruben Amorim melakukan wawancara alias konferensi pers di depan awak media setelah laga usai. Adalah kebocoran atap ruangan saat sesi konferensi pers. Ruben Amorim sedang melakukan konferensi pers pasca pertandingan ketika atap di Old Trafford mulai bocor. Tulis Football Hub. Secara harfiah menggambarkan klub yang bernama Manchester United yang sedang berantakan. Imbuh keterangan itu. Bahkan Ronaldo sempat memberikan kritik untuk Old Trafford saat dia masih berseragam MU sebelum pindah ke Al Nassr. Saya pikir saya akan melihat hal lain, teknologi dan infrastruktur. Sayangnya, kita melihat banyak hal yang biasa saya lihat saat berusia 21, 22, dan 23 tahun. Itu benar-benar mengejutkan saya. Sejak Ferguson pergi, saya belum melihat adanya evolusi di klub ini. Ucap Ronaldo dikutip dari Mirror. Ruben Amorim menyebut memenangi trofi apapun saat ini tidak akan menyelesaikan masalah di Manchester United. Namun, dia menegaskan bahwa targetnya adalah menjuarai Liga Premier Inggris di masa depan. Kami tidak bisa berpikir bahwa memenangkan trofi membuat semuanya baik-baik saja. Ini masih jauh, kami terus berkembang. Tujuan kami adalah memenangi Liga Premier Inggris. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saya tidak tahu. Ujar pelatih asal Portugal tersebut yang dikutip Fabrizio Romano pada Jumat. Peluang Amorim untuk meraih trofi pertama bersama MU musim ini sirna usai didepak Tottenham Hotspur dalam perempat final Carabao Cup, Jumat dini hari. Duel di London itu berakhir 4-3 untuk tuan rumah. Meski kalah, Amorim tetap puas dengan performa anak asuhnya. Baginya yang terpenting adalah terus memperbaiki penampilan agar bisa konsisten sehingga bersaing di semua kompetisi di masa mendatang. Bila Anda melihat keseluruhan laga, kamilah tim terbaik, tetapi mereka lebih klinis. Kami kalah, tetapi perjuangan para pemain sangat penting bagi saya. Ujar Amorim seperti dikutip Bein Sport. Kami harus meluangkan waktu semalam untuk berpikir dan besok kami akan mendapatkan banyak hal baik dari pertandingan ini, ujarnya. Setelah ini, MU dijadwalkan menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris pada Minggu 22 Desember pukul 9 malam. Kemudian bertandang ke markas Wolverhampton 4 hari berselang. Sementara itu, manajer Bournemouth memberikan penilaian terkait Manchester United, calon lawan timnya di akhir pekan nanti. Ia menilai setan merah kini sudah tampil beda semenjak dilatih Ruben Amorim. Andoni mengaku waspada untuk menghadapi MU di laga ini. Iraola menyebut bahwa salah satu perbedaan MU, Amorim, dan MU Erik ten Hag ada di penguasaan bola. Ia menilai MU yang sekarang lebih dominan dalam penguasaan bola dan mereka punya pola permainan yang lebih jelas.